Hai assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel JH Valem 2020, kali ini saya akan membahas salah satu band rock yang eksentrik. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena pada awal penampilannya band ini membawa perubahan pada tren pada era 90-an, dengan ciri khas rambut gondrong, topi koplo, baju hitam dan celana pendek serta berkacamata membuat band ini menjadi mode dan mudah dikenali pada masa itu. Ya siapa lagi kalau bukan Jamrud? Jamrud adalah sebuah band rock metal yang dibentuk di kota Cimahi, Jawa Barat. Tapi tahukah kalian, sebelum band ini bernama Jamrud, band ini bernama Jamrock. Ya, awal pembentukan Jamrud tidak lepas dari Jamrock. Jamrock adalah kumpulan anak muda yang energik. Pada mulanya Jamrock formasi awal terdiri dari Aziz Mangasi Siagian sebagai gitar satu, yang lebih dikenal Aziz MS. Ricky Teddy sebagai bass, Yudi Irwan sebagai gitar kedua, Budi Haryono sebagai drum, Robi sebagai vokal, Ari Suwiknyo sebagai keyboard. Seiring tahun berganti Jamrock menjadi band yang menjajal panggung ke panggung dengan membawakan lagu rock dan metal barat. Pada tahun 1986, Yudi sebagai gitar kedua dan Budi Haryono sebagai drum serta Robi sebagai vokal Jamrock keluar dari band ini. Lalu posisi Budi diganti Agus Aziz sebagai drum dan Untung Wijanarko sebagai vokal dan gitar kedua menggantikan Yudi dan Robi. Formasi Jamrock memasuki fase kedua. Aziz MS gitar 1, Ricky Teddy bass, Untung Wijanarko vokal dan gitar, Ari Suwiknyo keyboard, dan Agus Aziz drum. Selanjutnya pada tahun 1988 Untung Wijanarko sang vokal dan gitar keluar dari Jamrock, lalu posisi vokal diisi oleh Opi. Perubahan formasi ini tak membuat Jamrock patah semangat, panggung ke panggung mereka datangi demi eksistensi Jamrock. Berselang 1 tahun keluarnya Untung Wijanarko sang vokal, lagi-lagi personil Jamrock yaitu Ari Suwiknyo sang keyboard mengundurkan diri pada tahun 1989, formasi Jamrock tersisa 4 orang yaitu Aziz MS, Ricky Teddy, Opi, dan Agus Aziz. Formasi inilah yang merilis album kompilasi bertajuk New Super Kid. Jamrock pun menyumbang 2 lagu yang berjudul Langkah Pasti dan Sesat pada album ini. Dengan penampilan serta ciri khas yang mudah diingat dan dalam album kompilasi New Super Kid inilah Jamrock dikenal cepat di kotanya. Lalu mereka pun terlibat kembali di album kompilasi Indonesia Rock Metal pada tahun 1991, seiring dikenalnya Jamrock dari panggung ke panggung. Tapi sayangnya lagi-lagi kabar yang tak terduga datang dari anak Jamrock, sang vokalis Opi keluar dan membuat anak-anak Jamrock sedih. Kekosongan vokal pun membuat Jamrock harus mencari vokal baru. Tak berselang lama Aziz MS berkenalan dengan Krisyanto dan lalu mengajaknya bergabung di band Jamrock untuk menggantikan Opi sebagai vokalis. Selang setahun Krisyanto bergabung dengan Jamrock, Agus Aziz sebagai drummer mengundurkan diri dan memilih gabung ke band lain pada tahun 1993. Denny Barnas pun direkrut menjadi anggota Jamrock untuk menggantikan Agus Aziz di posisi drum. Posisi gitar kedua pun dimasukkan di Jamrock yaitu Fitra Alamsyah yang disarankan oleh Denny Barnas. Gayung pun bersambut, anak-anak Jamrock menyambut hangat Fitra Alamsyah sebagai gitar kedua di Jamrock. Formasi Jamrock akhirnya beranggotakan Aziz MS gitar ke-1, Ricky Teddy bass, Krisyanto vokal, Denny Barnas drum dan Fitra Alamsyah di posisi gitar kedua. Dengan mengusung dan mengcover lagu orang lain, akhirnya Jamrock merekam demo lagu ciptaan sendiri untuk ditawarkan di label rekaman. Sayang seribu sayang, lagi-lagi anggota Jamrock harus keluar dari band ini. Ya, Denny Barnas pun mengundurkan diri dari Jamrock, padahal posisi saat itu Jamrock lagi menawarkan lagi ciptaan sendiri ke perusahaan rekaman. Tapi tenang dulu, kita ngopi sambil hisap rokok yang dalam. Denny Barnas pun tidak keluar begitu saja. Ya, setelah Denny Barnas keluar dari Jamrock, ia pun menawarkan Sandi Handoko untuk menggantikan dirinya di Jamrock sebagai drum. Sandi Handoko adalah mantan murid Denny Barnas.
Akhirnya Sandi yang direkomendasikan Denny Barnas disambut oleh anak-anak Jamrock dan Sandi pun resmi menjadi personil Jamrock. Tahun ke tahun mereka lalui membuat nama Jamrock makin dikenal di kotanya. Formasi inilah yang cikal bakal nama Jamrock berubah menjadi yang lebih dikenal kita Jamrud dan membuat namanya makin dikenal di seluruh tanah air. Dengan beranggotakan 5 pemuda Jamrud pun mengibarkan benderanya di kancah musik Indonesia dengan karya-karyanya yang luar biasa. Berkat kerja keras dan konsistensi dalam bermusik, akhirnya jalan menuju kesuksesan terbuka pada bulan Mei tahun 1995. Jamrock pun diterima oleh label rekaman Lok Zelleboer yaitu Logis Records. Di mata Lok Zelleboer, Jamrock bukan orang asing lagi karena Lok Zelleboer mengenal Jamrock pada tahun 1984 karena Jamrock pernah mengikuti festival yang diselenggarakan oleh Lok Zelleboer pada tahun 1984. Karena sudah tahu dan saling mengenal Jamrock, akhirnya Jamrock diterima baik oleh Lok Zelleboer dengan catatan Jamrock harus mengganti nama dan berubah menjadi Jamrud. Tentu saja pergantian nama Jamrock ke Jamrud tidak semerta-merta, alasan agar tidak ada masalah di kemudian hari karena awal Jamrock berdiri beberapa kali sudah bergonta-ganti personil, akhirnya dengan berat hati Jamrock pun harus melepas namanya yang sudah dikenal di Jawa Barat. Jamrock pun bermetamorfosis menjadi Jamrud. Bergantinya Jamrock menjadi Jamrud membawa angin perubahan. Album perdana Nekat muncul dan dirilis oleh Logis Records langsung pada tanggal 15 Desember tahun 1995. Album ini pun disambut hangat di pendengar musik Indonesia. Dengan formasi Aziz MS gitar, Ricky Teddy bass, Krisyanto vokal, Fitra Alamsyah gitar dan Sandi Handoko di posisi drum membuat Jamrud menjadi dewasa dalam bermusik dan berkarya. Di bawah pengawasan langsung Lok Zelleboer, membuat penjualan album pertama Jamrud yaitu Nakal tahun 1995 meraih angka penjualan 150.000 kopi dalam waktu singkat. Lantas pada tahun 1997 Jamrud menelurkan album kedua yaitu Putri dengan penjualan 300.000 kopi. Kesuksesan Jamrud pun dilanjutkan dengan merilis album Terima Kasih pada tahun 1998. Album ini pun membuat nama Jamrud semakin dikenal di kalangan pendengar musik tanah air pada saat itu sampai sekarang. Lagu Terima Kasih dan Berakit-Rakit terjual 800.000 keping pada saat itu. Sungguh prestasi dan karya yang luar biasa dan membanggakan pada suatu band beraliran musik keras yaitu rock mendapatkan minat oleh pendengar musik Indonesia. Jamrud pun mendapat penghargaan album terbaik dari AMI Award pada tahun 1999 sebagai grup musik rock pada saat itu. Kesuksesan Jamrud tidak lepas dari masalah personil. Sebuah kabar duka tak mengenakan pun datang dari anak-anak Jamrud. Ya, berita duka itu datang dari sang gitaris kedua Fitra Alamsyah yang dikabarkan overdosis obat-obatan terlarang. Setelah album Terima Kasih rilis tepatnya pada bulan Agustus tahun 1999, berselang waktu, Jamrud pun dihebohkan dengan personil yang lain yaitu Sandi Handoko sebagai drummer dikabarkan meninggal juga pada bulan Oktober tahun 2000. Berita itu pun membuat pukulan keras di anak-anak Jamrud yang lain. Kata Lok Zelleboer di puncak popularitas dan kesuksesan Jamrud membuat sebagian anak Jamrud tidak siap menghadapi itu dan terjerumus jeratan narkotika. Ya, obat-obatan terlarang membuat dua personil Jamrud menghembuskan nafas terakhir, miris dan sedih mendengarnya dan berita itu pun menggegerkan industri musik Indonesia dan tentu saja penggemar musik rock dan metal tanah air khususnya Jammer, sebutan penggemar Jamrud pada saat itu. Saat album kedua setelah Nekat Putri sukses, itu mulai mereka mendapat serangan-serangan dari pemasaran narkoba ini. Rupanya dua ini yang nggak siap, saya kaget, shock. Ya, komitmen awal Jamrud itu emang no drugs, jadi kita itu selama di Jamrud itu emang harus total bersih dari narkotik ya, baik itu drugs, minuman keras segala macam. Dan emang itu bisa kita lewatin itu sampai album Putri, jadi tahun 97 lah. Nah begitu kita masuk 98 kita mau garap album Terima Kasih, baru ketahuan bahwa dua pemain kita itu pakai yaitu kedua almarhum itu.
Lalu Jamrud merekrut Suherman Husin untuk menggantikan Sandi Handoko sebagai drummer dan posisi Fitra Alamsyah pada gitaris gitar kedua tidak digantikan oleh siapapun. Karena pada saat itu sebelum Fitra Alamsyah meninggal, dia berpesan jika aku mati kalian alias Jamrud tidak boleh menggantikan aku. Tidak ada pengganti Fitrah membuat anak-anak Jamrud untuk pertama kali berjalan 4 anggota saja. Pada tahun 2000 album Ningrat pun dilepas di pasaran dan membuat pecinta musik Indonesia khususnya Jammer bersorak senang. Ya, kenapa tidak, karena di album ini semua lagu-lagunya hits dan keren. Nama Jamrud semakin populer dengan mencatat sejarah dengan meraih penghargaan AMI Award 2000 dan penjualan album Ningrat mencapai 2 juta keping di Indonesia. Sungguh masterpiece yang luar biasa untuk sebuah band rock, di mana album Ningrat ini setiap lagu-lagunya memiliki keunikan dan keindahan masing-masing di setiap lagunya. Contoh Ningrat, Surti Tejo, Kabari Aku, Jauh Andaikan, Asal British, Gaya dan Pelangi di Matamu. Kesuksesan album Ningrat membuat Lok Zeleboer membawa Jamrud rekaman ke Australia serta merilis album Sydney 090102 pada tahun 2002 dan penjualan album ini pun sukses di pasaran mencapai 1.300.000 keping. Lagu-lagu pada album ini pun unik, lucu, menarik, cabul dan tentu saja tidak menghilangkan kesan cadas. Aliran rock masih melekat di album Sydney 090102. Ya sebut saja lagu Waktuku Mandi, Kau dan Ibumu, Telat 3 Bulan, Selamat Ulang Tahun serta Naksir Abis. Sampai saat ini pun lagu-lagu Waktuku Mandi, Telat 3 Bulan dan Selamat Ulang Tahun masih populer dinyanyikan orang pada perayaan ulang tahun sampai saat ini. Grup rock asal Cimahi, Jawa Barat ini pun lagi-lagi mendapatkan penghargaan sebagai grup rock terbaik versi AMI Award 2002 dan Gen B 2002. Jamrud pun merajai industri rekaman baik di radio dan TV nasional dan memiliki bayaran termahal band rock pada saat itu. Selang beberapa tahun tepatnya 2007 Krisyanto mengundurkan diri sebagai vokalis Jamrud dan bersolo karir dengan merilis album Mimpi pada tahun 2009. Hilangnya sang vokal yaitu Krisyanto membuat Jamrud mencari pengganti baru. Untuk posisi vokal dan pada tahun 2008 Suherman Husin pun cabut dari band Jamrud yang sudah membesarkan namanya. Ya mau gimana lagi, dari awal emang Aziz MS dan Ricky Teddy yang benar-benar bertahan sampai saat ini. Lalu mereka merekrut 3 anggota baru untuk posisi yang ditinggalkan. Ya posisi vokal ada Jaja Donald Amdomal yang menggantikan Krisyanto, lalu di posisi drum ada Dani Rahman pengganti Suherman Husin dan posisi gitar almarhum Fitrah diganti Muhammad Irwan sebagai gitar kedua. Dengan formasi ini Jamrud merilis album terbaru New Performance 2009 yang rilis di Citos, Jakarta tanggal 16 Maret tahun 2009. Lalu berlanjut album Bumi dan Langit serta album Best of the Best. Untuk mendukung perubahan Jamrud, Iwan Fox pun ditarik sebagai vokal untuk mendampingi Donald. Pada bulan April tahun 2011 Iwan Fox mengundurkan diri. Pada bulan September tahun 2011 Krisyanto kembali lagi ke Jamrud, lalu Donald pun meminta izin mengundurkan diri dari Jamrud. Ya ini adalah sepenggal cerita cikal bakal sebuah grup band rock asal Cimahi, Jawa Barat, Jamrock yang bermetamorfosa menjadi Jamrud. Kesuksesan dan nama besarnya tidak membuat mereka lupa diri dan berhenti untuk berkarya. Sehat selalu untuk Jamrud. Dan turut berduka cita atas kepergian almarhum Fitra Alamsyah dan Sandi Handoko. Karya bermusik kalian akan selalu dikenal dan abadi. Kalian berdua adalah bagian dari Jamrud. Semoga tenang dan damai. Wassalam. Tidak pernah patah semangat. Akhirnya hasilnya yang Anda dapatkan hari ini dan untuk seterusnya mudah-mudahan sukses. Cimahi, oke? Terima kasih. Buat Jamrud, rock and roll and peace. Terima kasih saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kami Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tuaku, istri dan anakku, keluarga, teman serta sahabat Jammer yang ada di seluruh Indonesia dan di luar negeri, Google, YouTube, Wikipedia, B Station, Indosiar, Bapak Rock Indonesia, Lok Zeleboer, Logis Musik, VMC, Triple Six Rock House, SRN Entertainment, Warner Music Indonesia, AMI Award.
New Musik, Tabloid Bintang, Gen B, Extra Joss, Aziz MS, Ricky Teddy, Krisyanto, almarhum Fitra Alamsyah, almarhum Sandi Handoko. Para mantan personil Jamrud, Jammer. Terima kasih kepada penonton dan subscriber Java Lem 2020. Jika kalian suka channel ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.